semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar nih anak-anakku yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan senantiasa luar biasa. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Nah, ini nih KD-nya di samping. Nah, bagaimana sih cara membuat teks prosedur? Penasaran kan apa itu teks prosedur? Bagaimana cara membuatnya? Nah, berikut ini akan Ibu paparkan apa itu tentang teks prosedur. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Setiap kali kalian mau menggunakan sebuah produk, pasti kalian membaca dulu cara dan langkah-langkah penggunaan produk tersebut, bukan? Misalnya, waktu kalian mau masak makanan instan, pasti kalian baca teks yang biasanya tertera di belakang produk, supaya kalian tahu cara memasak dan langkah memasak makanan instan tersebut. Jadi, teks yang kamu baca itu namanya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Struktur teks prosedur. Yang pertama, pernyataan. Nah, pernyataan ini memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat atau dilakukan atau digunakan. Yang kedua, alat dan bahan atau prasyaratnya dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan atau daftar prasyarat yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. Yang ketiga, langkah-langkah berisikan dengan urutan yang benar dan sistematis. Dan yang keempat, penutup berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi, atau imbalan. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Kemudian yang keenam, verba, material, dan tingkah laku. Cara menyusun teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi. Yang keempat, menyusun teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Penasaran bagaimana contoh dari teks prosedur? Kita simak video berikut ini. Minuman segar kekinian, es jomblo. Cara membuatnya adalah pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu. 1 saset minuman segar, boleh merek apa saja, rasa apa saja. Yang kedua, susu kental manis, boleh merek apa saja. Kemudian sediakan gunting, tusuk sate, kemudian cup untuk wadah minumannya, es batu, dan air secukupnya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Pertama, kita buka dulu cup untuk wadah minumannya. Ini minuman segarnya kita buka dulu. Kita masukkan ke dalam cupnya. Kemudian susu kental manis yang tadi kita siapkan, kita buka dulu. Cara membuatnya gampang, ini disukai oleh semua kalangan. Cukup susu kental manisnya secukupnya saja karena biang minuman sasetnya tadi itu sudah manis. Kita aduk dulu untuk memberikan warna yang diinginkan dan membuat penampilannya lebih menarik. Sambil diaduk, kita perhatikan tekstur minuman sasetnya sudah tercampur atau belum dengan susu atau
atau creamer kental manis yang tadi kita campurkan. Nah, setelah tercampur rata, agar penampilannya nanti bagus, dibaurkan seperti ini ke pinggirannya sehingga membentuk warna pada biang minuman yang tadi kita buat. Nah, kira-kira seperti ini. Sisa yang tadi creamer kental tadi yang kita gunakan, kita campurkan ke dalam air. Jangan lupa diaduk. Nah, setelah diaduk kira-kira seperti ini, tadi biang yang tadi kita buat, kita masukkan es batu secukupnya saja. Tergantung kesukaan kalian ya, mau banyak atau sedikit. Kemudian jangan lupa kita tuangkan susu yang telah kita aduk tadi. Nah, ini minuman yang tadi kita buat, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini tadi minuman yang kita buat. Selamat mencoba. Nah, anak-anakku sudah paham? Ada pertanyaan nggak ya? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan Ibu jawab dengan sepenuh hati. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Jika ada terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.